Masih banyak yang pengen saya tanyain. Salah satunya adalah rumah kita. Ini adalah sebuah rumah di mana yang berisikan anak-anak thalassemia. Thalassemia. Ini awal-awalnya Kak Nu menemukan ide ataupun membangun sebuah rumah impian ya kalau saya boleh bilang ya. Ini seperti apa nih Kak Nu? Nah, tahun 2012 itu pada saat kita mau bikin komunitas untuk donor darah kan kita yang punya tempat dan alat donor itu kan PMI. Jadi kita diskusi terus sama PMI seperti apa. Akhirnya PMI pada saat itu direktur DD PMI-nya itu Dr. Ridwan Ibrahim. Kata beliau, kenapa kalian tidak ambil aja yang thalassemia yang kebutuhannya rutin. Saya pikir pada saat itu thalassemia. Oke, simple. Hanya mereka datang sebulan sekali. Nah, ternyata tidak sesimpel yang saya bayangkan. Betul. Pikir donor darah selesai, donor darah selesai. Ternyata kan masih mereka banyak PR. Psikologis keluarga diumpetin, dianggap penyakit menular, tidak diterima di dalam lingkungan, di sekolah bermasalah, putus sekolah, pokoknya complicated. Nah, terakhir nah, karena udah terbiasa dengan thalassemia itu, kan dokter yang merawatnya itu Dokter Heru. Kebetulan juga Dokter Heru itu adalah dokter yang karena hematolog kan, jadi dokter cancer juga. Nah, saat itu beliau bilang, kenapa nggak buat rumah singgah yang bisa mengakomodir semua penyakit anak, tapi yang tidak infeksi, karena kita tidak ada kamar isolasi gitu. Akhirnya pasien thalassemia pun banyak, kita bikinlah rumah singgah. Nah, kebanyakannya thalassemia ini usia anak-anak ya Kak? Anak-anak, karena begitu lahir udah kalau keturunannya thalassemia, lahir udah dengan thalassemia. Artinya memang dari lahir itu terbawa keturunan? Keturunan. Sebenarnya udah dari dalam kandungan ya, 10 minggu kehamilan tuh sudah bisa didetek. Cuman kita tidak. Yang menyebabkan biasanya anaknya thalassemia nih apakah karena faktor makanan? Tidak. Karena faktor kedua orang tua yang membawa gen thalassemia. Jadi kedua orang tua nih, ayah dan ibu di sini berperan. Jadi bukan hanya si ibu saja, tapi ayah dan ibu berperan untuk anak thalassemia. Kalau ayahnya carrier thalassemia atau istilahnya thalassemia minor, ibunya juga thalassemia minor, menikah, maka 25%-nya ada kemungkinan anak thalassemia mayor. Nah, biasanya misalkan dia punya anak 3 nih, apakah ketiga-tiga anaknya thalassemia semua? Ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Karena gini, kayak kita lempar dadu ya, kemungkinan keluar yang sama tetap ada, itu 25%. Terus 25%-nya itu anormal, 50%-nya itu minor lagi seperti kedua orang tuanya. Jadi jangan mungkin kalau dibilang 25%, kalau ada 4 anak 25% berarti 1 dong, yang lainnya ini enggak. Karena setiap anak punya potensi yang sama untuk menjadi thalassemia. Nah, biasanya thalassemia ini kan dihindari katanya gitu. Katanya penyakit menular. Bener nggak sih penyakit menular? Thalassemia itu bukan penyakit menular seperti umumnya penyakit keturunan lainnya, itu nggak akan menular. Jadi tidak seharusnya kita pegangan ini paling sering meluk anak thalassemia, nggak apa-apa. Berapa orang yang sudah ditangani oleh rumah kita? Di kita itu kita dampingin thalassemia sekarang sudah 315 anak yang rutin. Dan itu bisa disembuhkan nggak thalassemia? Thalassemia belum ada obat untuk menyembuhkan, tapi bisa dicegah. Bisa dengan cara? Cara mencegah tidak menikah antara thalassemia minor tadi yang carrier itu dengan thalassemia minor. Cara jadi yang lain? Tidak ada. Atau kalau di negara-negara lain ada aborsi kan, tapi di kita tidak dilakukan itu. Nah, artinya mereka tidak bisa sembuh. Tidak bisa sembuh. Jadi juga tidak ada obat untuk mengontrolnya. Jadi hanya transfusi darah. Ini mungkin kan tadi apa? Rais kan udah janji ini mau donor. Golongan darahnya apa nih? B. Nah, orang B paling mudah mendonor. Bisik dikit. Nah, jadi hanya darah. Nah, thalassemia yang B itu di kita itu ada 97 anak. 97 anak. Iya, yang B. Kalau O gimana? Kalau O yang paling banyak, karena kan nomor satunya golongan darah terbanyak itu O, itu ada 150 sekian anak itu. Nah, jadi kebetulan nih kalau Kak Nuni sering dia di Facebook bilang nih kalau darah O karakternya begini-begini. Cerita nih ada yang O nih. Biar senang, biar mendengar. Biasanya orang O itu respon pada saat diminta bantu cepat. Setuju tinggi. Bang. Ini biar langsung direspon. enggak, tapi beberapa karakter baik hati misalnya. Jadi tergantung dari darahnya juga, tergantung juga sifat seseorang begitu. Nah, ini kan karakter berdasarkan golongan darah, tapi umumnya kita sangat dipengaruhi juga oleh lingkungan. Misalnya nih,
kayak saya kan golongan darah B. Darah B itu tidak on time orangnya, tapi karena dulu sebagai manajer harus on time, kemudian dari orang tua harus apa-apa dikerja, jadi on time. On time terus ya. Satu lagi Kak, saya pengen nanya, gimana rasanya Kak Nu ini menjalani yang mungkin kita tahu anak-anak ini tidak akan selamat. Udah tahu, kenapa nggak mundur? Oke, satu, kenapa nggak mundur? Yang kedua adalah melihat satu persatu mereka pergi. Kayak apa sih Kak Nu menata hatinya biar kuat? Saya aja nggak kuat gitu, anak demam aja udah nangisnya Bombay. Ya. Nah, sampai hari ini hati itu belum siap. Tapi kalau meninggalkan mereka, di mana ini kan sudah orang tua misalnya thalassemia atau kanker sudah menggantungkan harapan ke kita, udah hope mereka ke kita. Kita tinggalkan, itu kan menjadi lebih frustasi secara ini mereka. Jadi kita harapkan kesedihan itu bagaimana supaya kita tidak menangis di depan mereka. Kita coba keep sendiri, walaupun nanti itu selesai kita akan Bombay sekali. Belum sanggup. Jadi saya semalam scroll ya, stalking Facebooknya Kak Nu. Dari yang terlama gitu, ada anak kecil yang kemudian ya banyak sekali lah pokoknya yang dilalui oleh Kak Nu sendiri. Kak Nu, boleh cerita sedikit nggak harapannya terhadap rumah kita, kemudian Darah Untuk Aceh ini kayak apa sih? Nah, kalau Darah Untuk Aceh sendiri secara ini ya kita sudah yayasan, dan yayasan rumah kita itu di bawah Yayasan Darah Untuk Aceh menjadi bagian. Nah, untuk Darah Untuk Aceh sendiri, karena sekarang alhamdulillah PMI sudah prioritaskan di samping kebutuhan darah lainnya ya, prioritaskan untuk kebutuhan thalassemia. Kita selalu koordinasi, kita selalu telepon pada saat ada kebutuhan, dan kalau tidak bisa kita selalu mengirim pendonor juga. Nah, ya sekarang gini, darah yang sehat ada sama kita yang sehat. Udah otomatis kita lebih ramai daripada mereka yang sakit. Ayo mendonor. Kenapa enggak? Betul. Terus, dan kalau untuk Darah Untuk Aceh sekarang mungkin prioritasnya kami lebih ke riset. Kita melakukan penelitian supaya ada solusi untuk permasalahan ini. Kak, ajak dong anak muda untuk donor darah Kak. Ya. Nah, kalau anak muda kita panggilnya blooders. Oke. Ya mungkin bagi kita ini punya pilihan mau mendonor apa tidak. Tapi bagi penderita thalassemia mereka tidak punya pilihan. Ada yang 2 hari setelah lahir mereka sudah harus mendonor. Jadi donorlah, karena dengan itu kita bisa mengungkapkan rasa cinta yang lebih buat mereka, buat sesama. Merinding nih Kak. Ini kata anak-anak. Love ya? Iya, love. Asik. Kak, makasih banyak, sukses terus di rumah kita dan juga di Darah Untuk Aceh. Kita nanti bisa sharing-sharing lagi, atau saya nanti datang deh sama tim Aceh TV, Aceh Gino ya. Untuk langsung ke sana. Benar sekali. Terima kasih banyak. Nanti diundang yang klub divingnya nih Kak. Oke, sip. Oke. Makasih. Nah, pemirsa, itulah dia Kak Nu Husin yang saya sangat kenal sekali, bahwasanya beliau ini adalah seorang founder untuk Darah Untuk Aceh, di mana ini bersihkan komunitas anak-anak muda yang hobinya adalah mendonor darah, peduli terhadap sesama. Apalagi Kak Nu Husin ini adalah seorang founder di rumah kita, di mana berisikan anak-anak yang thalassemia, yang kita tahu bahwasanya hidup mereka ini tidak akan panjang. Dan artinya kita bisa melihat banyak sekali peluang yang kita bisa ambil untuk mendonorkan darah kita, setetes darah untuk mereka sangat berarti untuk jiwa mereka juga ya. Dan Rais, gimana nih perasaannya tadi? Kan udah dengar sendiri kalau Kak Nu cerita tentang darah, kemudian donor darah. Ini pertama kali kan pernah donor darah nih. Iya. Rasanya kayak apa sih? Takut sih. Takut? Betul kata ibu, takut emang. Awalnya pertama kali pengen donor darah nih karena memang ada yang minta darah, bantuan darah, atau bagaimana? Ini karena ikut-ikut teman sih. Ikut teman. Iya udah donor darah. Katanya sehat sih. Ya, ngerasa sehat jadi awet muda. Betul nggak sehat sih awet muda nih. Udah 20 tahun nih. Oke, kita nggak jauh-jauh lagi soal Kak Nu, karena hari ini juga saya sudah kedatangan tamu kita, seorang dokter yang ahli di bidangnya ya. Kita sama beliau. Assalamualaikum, selamat pagi dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awet muda juga nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, silakan duduk di dokter. Dok, sama kayak tadi tamu saya sebelumnya Kak Nu Husin, mungkin dokter juga udah kenal ya, kenal dekat malah nih. Pengen tanya dulu kerjasama sama Kak Nu Husin ini seperti apa sih? Jadi PMI Kota Banda Aceh kita paham bahwa kita nggak bisa bergerak sendiri ya. Jadi kita rangkul masyarakat, baik itu LSM, kemudian tingkat pemerintahan ya,
Salah satunya adalah komunitas. Dalam hal ini darah untuk Aceh, dan darah untuk Aceh boleh kita bilang untuk PMI sangat berperan penting dalam kebutuhan dalam mencari pendonor. Seperti itu. Nah, ini Dokter Teku Ilham Surya Akbar. Iya. M-Biomed. Ini biomednya apa sih, Dok? Jadi M-Biomed itu magister biomedik jurusan sains transfusi. Jadi kebetulan saya di 2012 itu dapat beasiswa dari Red Cross untuk melanjutkan studi khusus bagian darah di Universitas Indonesia. Di UI, di Universitas Indonesia. Nah, dinas sekarang di Rumah Sakit Zainal Abidin, betul? Saya dinas di PMI Kota Banda Aceh dan dosen di Fakultas Kedokteran Indonesia. Oh, saya seorang dokternya juga, seorang dosennya juga ya. Baik, nah terkait pelayanan darah nih Dok, seperti apa PMI-nya merangkul masyarakat ya untuk dalam stok darah yang ada di Aceh, di PMI-nya juga. Jadi sebenarnya PMI Kota Banda Aceh, kita sebelum melakukan itu semua, kita melakukan seperti asesmen ya, mencari sebenarnya permasalahan di masyarakat itu apa sehingga dia nggak mau melakukan donor. Jadi kita melakukan sedikit penelitian kecil-kecilan tuh ya di tahun 2016, sehingga kita melihat ada 2 permasalahan yang cukup besar terkait kenapa masyarakat itu enggan untuk melakukan donor darah. Yang pertama sekali adalah ketakutan daripada masyarakat terkait jarum suntik ya. Tadi Rais ya, saya sempat mendengar Rais. Saya juga nih. Jadi sebenarnya jarum suntik yang tidak seberapa mana itu terkadang menjadi hambatan bagi masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah banyak masyarakat yang sudah rutin melakukan donor darah di PMI Kota Banda Aceh, ya. Namun pada saat dia membutuhkan darah, kita nggak bisa sediakan darah kepada keluarganya, sehingga terakhir ada penolakan daripada pendonor yang sudah rutin melakukan donor darah untuk melakukan darah, untuk melakukan donor darah. Dok, ini udah ada foto-foto banyak sekali. Aksi donor darah ya, ada yang Goes to School juga. Ini biasanya kan anak-anak muda ini kesannya egois ya. Nah, tapi kenapa kalau untuk ngomongin darah gini, mereka maju ke depan? Jadi sebenarnya kembali lagi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa berdasarkan asesmen itu tadi kita tahu permasalahan sehingga kita mencari solusi. Salah satu solusi yang kita dapatkan bahwa kita harus melakukan sosialisasi nih kepada masyarakat, terutama anak muda. Anak muda ini keinginan untuk melakukan terhadap suatu yang baru itu punya keinginan yang cukup tinggi, antusiasme yang cukup tinggi. Tapi bagaimana kita effort yang positif ini kita laksanakan dengan positif juga, sehingga pada saat kita berikan sosialisasi manfaat donor darah itu apa, kemudian darah yang akan didonorkan itu dibawa kemana, sehingga banyak masyarakat terutama anak muda itu mau melakukan donor darah. Dan perlu diketahui bahwa dari statistik yang kita miliki itu 80% itu pendonor itu dari anak muda. Oke. Satu lagi Dok, saya pernah lihat kayak sinetron, benar nggak sih? Katanya kalau donor darah dia harus melalui kantong darah atau bisa langsung dari tangan ke tangan, darah ke darah gitu. Jadi ini saya ingat cerita Upin Ipin nih. Zaman dahulu. Jadi sebenarnya zaman dahulu itu pernah dilakukan penelitian. Di awal itu transfusi darah itu diambil dari darah si pendonor, kemudian langsung diberikan tanpa ada transfer. Kalau kita bilang transfer back ya, langsung ya. Dan itu rupanya resiko reaksi transfusi, resiko angka kematian itu cukup tinggi ya. Sehingga berdasarkan penelitian yang ada, sehingga dilakukan salah satu cara untuk safety-nya adalah setelah darah itu diambil harus ada wadah. Wadah itu yang kita sebut dengan bag ya, kantong darah. Jadi dari kantong darah itu diambil darahnya, kemudian darah tersebut setelah dilakukan pengujian di laboratorium di PMI ya, kalau emang dinyatakan aman, maka darah itu boleh dikeluarkan, diberikan pada pasien. Satu kantong darah ini berapa cc? Satu kantong darah itu di PMI Kota Banda Aceh kita menggunakan 2
kantong darah, yang volumenya ada 4,5, ada satu lagi 3,5. Biasanya untuk satu orang kah atau ada berapa orang dalam Untuk satu kantong itu kita bisa memberikan kepada 3 orang pasien. 3 orang pasien. Ya, kenapa bisa satu kantong itu bisa ke 3 pasien? Makanya ada gimmick yang disampaikan bahwa satu pendonor itu akan menyelamatkan 3 nyawa ya, karena akan diolah menjadi 3 komponen. Pertama PRC, kemudian trombosit, yang ketiga ada plasma. Nah dari darah A, B dan ABO kemudian ini kan ada beda warnanya juga. Apakah lebih pekat dia? Iya. Kalau sel darah merah itu lebih merah, pekat. Kemudian kalau platelet itu warnanya agak kekuningan ya. Kemudian kalau plasma juga warnanya agak kekuningan. Oke, baik. Dan pemirsa, kami akan segera kembali. Tetap di Aceh Genome.